Setiap individu pasti membutuhkan pangan yang berkualitas untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Pangan yang berkualitas dapat diwujudkan apabila makanan yang dikonsumsi sehari-hari mengandung zat gizi yang lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya serap, daya terima, dan daya beli masyarakat. Pola pangan sehat tersebut dikenal juga dengan istilah B2SA, beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Bagi sebagian masyarakat, istilah B2SA ini mungkin terdengar asing di telinga. Kenapa sih kita harus mengkonsumsi pangan yang B2SA? Pola makan B2SA merupakan pola makan yang menggunakan susunan makanan untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan, pagi, siang, dan sore atau malam, yang mengandung zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh dengan jumlah yang memenuhi kaidah gizi seimbang yang sesuai dengan daya terima dan kemampuan daya beli masyarakat serta aman untuk dikonsumsi. Berikut beberapa alasan kenapa kita harus mengkonsumsi pangan yang B2SA. Yang pertama, beragam. Artinya, pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Setiap jenis pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi atau gizi tertentu. Sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam, maka nutrisi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Selain itu, kenapa harus beragam? Jadi, di sini diharapkan masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis pangan tertentu saja. Misalnya, tergantung pada beras atau terigu saja. Bergizi, artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Gizi adalah unsur yang ada dalam makanan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh tubuh. Manfaat itu antara lain memelihara tubuh serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, mengatur metabolisme, dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, serta cairan tubuh lainnya. Sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Berimbang, artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagai jenis pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Konsumsi pangan dikatakan seimbang tergantung pada umur, jenis kelamin, aktivitas, ukuran tubuh, dan keadaan fisiologi. Seimbang di sini maksudnya adalah seimbang jumlah antar kelompok pangan, pangan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Seimbang jumlah antar waktu, atau 3 kali makan sehari. Dan yang terakhir adalah aman. Artinya, pangan yang dikonsumsi bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pastikan bahwa pangan yang kita konsumsi itu harus bebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran makrobiologi, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan seperti formalin, rodamin B, boraks, metanil yellow, dan lain-lain. Tetapi, apakah yang akan terjadi
jika kita tidak mengkonsumsi makanan yang B2SA. Pada umumnya, jika tidak mengatur asupan makanan kita, yang terjadi adalah gizi buruk atau obesitas. Jika seorang mengalami gizi buruk, maka akan gampang sakit, kurang cerdas, dan jika sangat parah dapat menyebabkan kematian. Jika seseorang menderita obesitas karena asupan pangan yang berlebih, maka akan rentan terkena penyakit seperti diabetes, jantung, hipertensi, dan lain-lain. Nah, apa saja kunci keamanan pangan yang harus dilakukan sehingga bisa terhindar dari berbagai bahaya penyakit? Yang pertama, jagalah pangan pada suhu aman. Kedua, masaklah dengan benar. Kemudian, pisahkan pangan matang dari pangan mentah. Kemudian, jagalah kesehatan dan gunakan air serta bahan baku yang aman. Mari lindungi keluarga dan lingkungan kita dengan cara, ayo isi piringmu dengan makanan B2SA. Sepertiga piring pangan atau makanan pokok yang terdiri dari nasi, nasi merah, ubi, roti gandum, kentang, talas, singkong, dan sagu. Sepertiga piring berikutnya adalah sayuran yang terdiri dari wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat, dan sayuran hijau. Sepertiga piring berikutnya adalah lauk pauk dan buah-buahan. Lauk pauk, lauk hewan seperti telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Lauk nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Buah-buahan terdiri dari pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, dan buah mangga. Jadi, apa sih manfaatnya kalau kita mempunyai pola pikir, pola tindak maupun kebiasaan makan yang melindungi keluarga kita dengan aneka ragam pangan yang seimbang gizinya, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah masalah gizi, mencegah penyakit infeksi, dan mengurangi sampah makanan. Beragam, bergizi, seimbang, aman. Beragam, bergizi, seimbang, aman. Hei kawan, makan tak hanya soal selera, apalagi kau cuma asal kenyang saja. Kita jaga porsi dan kualitas gizinya dengan pola konsumsi B2SA. Beragam, tak tergantung satu pangan saja. Bergizi, lengkap dan seimbang ukurannya. Aman dari cemaran fisik, kimia, biologi, untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Kurangi mengkonsumsi beras dan terigu. Perbanyak buah, sayuran, umbi, dan ikan. Jadikan pangan lokal menu favoritmu. Pekarangan sumber pangan dan gizimu. Beragam, tak tergantung satu pangan saja. Bergizi, lengkap dan seimbang ukuran.